Tahu pruning? Pemangkasan daun tanaman. Kenapa kira-kira daun tanaman mesti dipangkas? Karena begini, jenis hama Bapak Ibu. Hama adalah organisme yang dapat mengganggu, bahkan merusak dari tanaman kita. Betul tidak? Kalau sudah kena hama, kalau contoh ulat, apa yang terjadi? Daunnya habis, ya tidak? Kemudian kalau kutu, apa yang terjadi? Keriting daun. Apalagi gejalanya kalau sudah kena kutu? Apalagi? Warnanya jadi kuning dan keriting. Ya ada? Pernah melihat? Nah, di situ. Kalau sudah kena jenis kutu, maka pian ketahui dulu bagaimana siklus hidup dari kutu tersebut. Kalau yang namanya kutu, ketika dia hinggap dan bersarang, dia itu akan berada di bagian bawah daun tanaman. Tanaman seperti ini, daunnya seperti ini, benar nggak? Ya kan? Maka lokasi dari kutu bukan di sini, tapi di sini. Nah, ya kan? Bayangkan kalau misalnya tanaman Anda misalnya di sini. Di bawah sini ada daunnya. Menyemprotnya kayak apa? Ayo. Ini tanah. Ya kan? Ini tanah. Di sini daun. Orangnya di sini. Nah, menyorong semprotan. Nah. Iya kan? Nah, jadi gitu. Ini tanaman. Di sini daun. Ya kan? Maka kalau dia disarang di sini, maka Anda akan kesulitan dalam pengendalian. Benar tidak? Maka ini harus dibuang. Nah, kedua, manfaat dari pemangkasan daun selain untuk mengefektifkan pestisida, juga untuk membuat pestisida Anda tidak boros. Daun misalnya, yang ada di daun tanaman Anda 10. Dibanding tanaman yang daunnya 30. Boros mana? Boros 30. Maka pengurangan jumlah daun akan membuat pestisida Anda bahkan berapa persen? Kalau 30 daun, ya kan? Menghabiskan anggaplah misalnya 10 mili misalnya per tanaman. Artinya kalau 10 aja daun, maka berapa? 10 bagi 3, jawabannya 3,3 mili, ya kada? Maka berapa yang bisa dihemat? 70%. Nah, gitu. Jadi dengan pengurangan daun akan menghemat pestisida yang Anda tembakan sebanyak hampir 70%. Kemudian, manfaat yang ketiga, mengurangi kemungkinan dihinggapi. Bagi tanaman Anda yang sudah kena kuning dan keriting, ya kan, otomatis sudah kena kutu, ya kan, sudah kena kutu. Maka jangan dibiarkan daunnya ada tetap di sana. Maka pangkas daun sampai hampir gundul. Sisakan mungkin 4-5 lembar aja lagi di bagian atas. Lah kenapa? Misalnya kan, lah kenapa kok dipangkas sampai di atas? Karena begini, nggak dipangkas juga tetap gitu-gitu aja, bener nggak? Iya kan? Gini, tanaman memiliki sebuah mekanisme namanya mekanisme survival, di mana ketika tanaman itu dipangkas habis daunnya, maka daun tersebut akan dengan sendirinya akan tumbuh lagi. Tapi bayangkan kalau daun tua tidak pangkas, kira-kira apa yang terjadi? Tumbuh tidak? Enggak. Gitu. Makanya dengan pemangkasan daun tanaman, kita juga bakal merangsang pertumbuhan daun baru yang lebih produktif. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan kita pengurangan daun tanaman, selain dari kita itu tuh menghemat pestisida, juga mengurangi diinfeksi kembali. Jadi silakan setelah ini, kalau memang bisa, daun-daunnya itu dikurangi, jangan terlalu banyak. Manfaat pemangkasan yang selanjutnya adalah mengurangi iklim mikro namanya. Maksudnya begini, ketika misalnya daun yang terlalu dekat dengan tanah, maka akan memungkinkan sinar matahari tidak tembus ke tanah.
Sehingga ketika hujan terus-menerus penguapan tidak ada, maka kelembapan tinggi dan menyebabkan mudah terjadi koletotrichum dan juga fusarium. Nah, kita tuh langkah pencegahan dulu, kita nggak usah berbicara mengenai pestisida dulu, langkah pencegahannya dulu. Dan yang terakhir, manfaat dari pemangkasan daun tanaman adalah mengurangi bobot. Nang maulah rancak rabah tampur angin karena daunnya kalabatan. Nah, jadi dengan pemangkasan daun juga mengurangi bobot tanaman. Nang kita biarkan bobot itu ya buahnya aja ya ada. Kalau usahain daunnya terlalu bobot. Nah, karena gini, buan pian pernah ada yang sampai ripah itu. Daunnya banyak, buahnya banyak. Iya ripah pian. Nah, jadi kurangi aja jumlah daun. Daun tuh kadang terlalu banyak. Nah, karena ya percuma pian daun terlalu banyak. Yang paling penting tuh daun produktif yang diperbanyak. Daun produktif itu daun setengah ke atas. Misalnya tinggi tanaman tuh 30 cm misalnya, 30 cm anggaplah tengah 2 kilan misalnya, atau 40 cm lah 2 kilan. Berarti yang dipangkas sampai mana? 20 cm. Separuh dipangkas. Itu akan memudahkan Anda untuk pengendalian hama penyakit. Kan begini, ketika kita nembak bagian bawah, misalkan kadang kita model menyabit kayak ini ya kada? Nah, menyabit kayak ini. Tapi daunnya di bawah ada kayak hendak menyabit. Menyabit tetap aja timbak atas juga ya ada. Daunnya rendah. Nah, makanya kita kurangi. Jadi dengan pruning atau pemangkasan daun tanaman, selain dari kita menghemat pestisida, kita juga mengurangi kemungkinan diinfeksi oleh hama. Nah, tahu nggak Bapak Ibu semuanya, kalau ternyata hama itu menyerang tanaman kita melalui yang namanya spektrum warna. Ternyata spektrum warna itu juga mempengaruhi hama mendekat atau tidak ke tempat kita. Makanya semakin banyak warna kuning di tempat kita, itu akan semakin mengundang hama datang. Percaya tidak percaya, ini pernah diteliti loh oleh teman saya. Katanya kalau nyemprot, kalau apa-apa, setelah dia meneliti sampai sekarang, dia nggak pernah ke lahan menggunakan baju kuning. Buan Pian pernah diajari ya, pernah dengar yang namanya perangkap kuning? Pernah? Kenapa kok perangkap kuning? Tertarik, Mbak. Karena kuning membuat hama jadi tertarik lah kalau Anda baju kuning. Ayo. Logika sederhana gitu loh. Dan ini memang diteliti oleh salah satu petani di sana dan ternyata memang efektif. Dia dari awal tanam sampai dia panen, sampai tanamannya mati, nggak pernah dia pakai baju kuning ke lahannya. Kadang logika dari mana? Tapi memang masuk akal loh, ya kan? Perangkap kuning, kenapa kok perangkap kuning? Karena spektrum warna di sini. Hama itu akan tertarik terhadap warna kuning. Jadi hindari warna kuning di lahan kita, kecuali warna kuning tersebut kita berikan perangkap. Nah, ini kita nggak bicara. Saya memang teorinya belum ketemu, tapi ini pengalaman bagi yang sudah mempraktekkan, dan ini memang benar. Sebetulnya sederhana kan, sebetulnya dia menghindari baju warna kuning ketika perawatan tanaman. Sebenarnya sederhana, tapi ternyata efektif. Lakas masak apa lu jawab? Itu lain kisah, Bay. Jadi kalau memang Anda misalnya ingin antisipasi, boleh kok. Karena ini memang kalau jurnal ilmiahnya ada bahwa kalau hama itu akan lebih tertarik dengan spektrum warna yang lebih mencolok, yaitu warna kuning. Jadi hindari, kecuali Anda membuat perangkap. Kalau Anda mau membuat perangkap kuning, itu sederhana. Bisa beli perangkap kuning, atau cari kayak plastik mika yang warna kuning. Nah, kemudian gantung di lahan Anda, kasih oli. Nah, maka kayak gini, meskipun kasih oli atau kasih minyak jelantah, ketika kutu, ya kan mendekat ke sana dan menempel di oli, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti mati di tempat. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi hama. Nah, itu.
Jadi siapa tahu setelah ini mau mencoba kayak gitu kan, silahkan kurangi yang warna kuning, kecuali warna kuning tersebut Anda pasang jebakan. Makanya daun tanaman yang kena kuning itu nggak bisa sembuh-sembuh. Kenapa? Karena hama datang aja terus ya, karena warna kuning itu. Makanya dengan pemangkasan daun tanaman kita membuang spektrum kuning tersebut pada lahan pertanian kita. Dan saya yakin ini belum ada yang membahas. Karena ini pengalaman. Karena saya juga punya komunitas seluruh Indonesia. Saya punya komunitas, jadi kita saling sharing. Siapa yang punya pengalaman saling sharing. Karena gini, kalau kita punya komunitas gitu kan, oh aku punya pengalaman ini, Bapak punya pengalaman ini, Bapak punya pengalaman ini, kan bisa saling sharing ya tidak? Sehingga kita nggak perlu kan mengalami hal itu, cukup kita berbicara, kita menimba pengalaman dari orang lain menerima pengalaman dari kita, akhirnya kita jadi kaya. Nah, jadi gitu Ibu semuanya. Jadi dengan kita tuh juga memangkas daun tanaman terutama yang kena kuning keriting, maka kita mengurangi spektrum gelombang cahaya. Masalah kalsium lawan fungisida itu Pak dicampur ya Pak lah. Nah, kalsium lawan fungisida. Ulun betakon lawan pian, boleh kada minum obat minum susu? Kenapa? Netral. Oke. Boleh tidak minum obat, habis itu minum susu? Ayo. Kenapa? Kada boleh. Karena netral. Susu mengandung apa? Nah, kira-kira boleh kada, Pak? Ada boleh tadi Pak lah. Nah, ya kalau ada boleh, Pak. Nah, jadi kayak itu Pak jawabannya.